Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu, di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan untuk informasi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu tentang BKN menjawab beberapa pertanyaan para pelamar, yang tentu saja pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat galau dan bingung para pelamar. Nah, kira-kira Bapak Ibu calon pelamar P3K bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika informasi ini dirasa bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah Bapak Ibu, untuk pertanyaan ijazah saya S1 apakah bisa melamar pakai SMA? Karena di tempat kerja saya tidak ada formasi S1 sesuai pendidikan saya. Atau pertanyaannya, apakah saya bisa melamar menggunakan ijazah SMA sementara saya terdata di database dengan ijazah S1? Kemudian atau pertanyaannya, bolehkah saya menggunakan ijazah S1 sementara saat pendataan kemarin saya masih terdata dengan pendidikan SMA? Berikut ini Bapak Ibu BKN memberikan jawaban. Jawabannya bisa selama sistem mengakomodir. Selain itu, selama tugas jabatan dari pekerjaan yang dilaksanakan saat ini sama, kemudian linier dan sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar, maka silahkan dicoba. Yang tidak bisa itu apabila mencoba menggunakan ijazah setingkat lebih rendah tapi tugas jabatannya tidak sesuai. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, saya tugas di Puskesmas X, di sana ada formasi jabatan untuk saya. Tapi apakah saya bisa melamar ke Puskesmas Y saja yang ada formasi juga? Karena Puskesmas Y ini dekat dengan rumah saya. Berikut adalah jawaban BKN. Walau secara sistem bisa saja, tapi sangat tidak disarankan. Terlebih apabila hal ini justru mengambil jatah tenaga non-ASN yang ada di Puskesmas Y tersebut. Kemudian untuk dipahami, formasi ini disusun untuk mengakomodir tenaga non-ASN yang ada di masing-masing satuan kerja yang sudah dihitung dan disesuaikan jumlahnya. Oleh karenanya mohon mematuhi ketentuan berikut ini. Ketentuan yang pertama, jika di unit kerja Bapak atau Ibu saat ini buka formasi, silahkan melamar di sana. Ketentuan yang kedua, jika terdapat beberapa pelamar dengan jumlah formasi lebih sedikit dari jumlah pelamar, silahkan sepakati siapa yang melamar kemana agar dapat terkoordinir dengan baik. Kemudian ketentuan selanjutnya, apabila ada tenaga ex-THK2 di unit kerja Bapak atau Ibu, mohon diperhatikan untuk formasi tersebut agar tidak terjadi penumpukan pelamar, mengingat ex-THK2 merupakan pelamar prioritas. Kemudian yang keempat, apabila mau ambil keluar unit kerja saat ini, pastikan Bapak Ibu memiliki kesesuaian pendidikan dan linearitas pekerjaan dengan jabatan yang dilamar. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan tenaga cleaning service dan penjaga keamanan yang mau mendaftar. Nah, konsepnya tetap sama. Silakan melamar ke jabatan yang linier dengan jabatan yang Bapak Ibu kerjakan saat ini. Susah pasti, karena sebetulnya kalau kita lihat pendataan 2022 untuk tenaga kebersihan, keamanan dan pengemudi itu seharusnya tidak ikut pendataan. Tapi karena memaksa dan banyak yang kami tahu di SK-nya dibuat pembantu administrasi,
maka yang bersangkutan bisa masuk dan mendaftar. Nah, seharusnya Bapak Ibu untuk keempat kategori ini, yaitu tenaga kebersihan, keamanan, dan pengemudi, itu masuknya dalam outsourcing ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tapi hari ini kami hanya berpegang pada Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 yang tadi berkenaan dengan linearitas, sehingga apabila ditemukan tugas jabatannya tidak sesuai, maka akan kami tidak memenuhi syaratkan. Dasar kami tentu saja surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan unit kerjanya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana jika ternyata data yang diberikan palsu? Misalnya Bapak Ibu yang bersangkutan sebagai cleaning service, tapi di surat pernyataan pimpinan disebut sebagai tenaga administrasi. Nah, karena ini berkekuatan hukum, maka kami akan gunakan ini sebagai dasar apabila ada kejadian seperti tahun lalu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang kondisinya seperti berikut ini. Di unit kerjanya tidak ada formasi yang sesuai dengan pendidikannya, atau unit kerjanya tidak membuka formasi kebutuhan pegawai. Jawaban BKN, maka silahkan gunakan ketentuan ini. Cara paling gampang, silahkan sesuaikan pekerjaan Bapak Ibu dengan tugas satuan kerja yang dilamar. Sebagai contoh Bapak Ibu, apabila ingin melamar di Badan Kepegawaian, pastikan Bapak Ibu bertugas dalam urusan manajemen kepegawaian yang meliputi pangkat, jabatan, perencanaan pegawai, mutasi, pensiun, dan seterusnya, atau pengembangan aparatur yang meliputi diklat, penilaian kinerja, penegakan disiplin, dan seterusnya. Pastikan juga bahwa ini menjadi tugas pokok Bapak Ibu selama ini. Jadi bukan hanya sekedar sesekali atau pernah membantu. Nah, ini berlaku untuk semua satuan kerja ya. Jika mau melamar ke keuangan misalnya, ya pastikan tugas pokok Bapak Ibu saat ini terkait anggaran, kemudian perbendaharaan, aset, pendapatan, akuntansi, dan seterusnya. Silahkan dianalogikan sendiri menggunakan ketentuan ini untuk kasus serupa dengan unit kerja yang berbeda ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang nanya, saya operator di sekolah, apakah bisa melamar ke BPKD? Jawabannya, silahkan gunakan ketentuan ini. Jika tugas pokok BPKD ini menjadi pekerjaan Bapak Ibu selama ini, ya silahkan. Ini juga berlaku untuk yang ingin turun jenjang ya Bapak Ibu, dari S1 ijazahnya tapi mau melamar formasi dengan kualifikasi SMA. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kok di Pranata Trantibum misalnya hanya bisa dilamar oleh yang saat ini bertugas di Satpol PP. Atau Damkar misalnya hanya bisa dilamar oleh yang selama ini bertugas di Damkar. Atau Pranata Pencarian dan Pertolongan yang hanya bisa dilamar oleh yang saat ini bertugas di sana. Nah, semoga dipahami ya Bapak Ibu. Nah, ini berlaku untuk pelamar pada jenis jabatan P3K teknis. Karena untuk nakes dan guru sudah ada data pokoknya. Selain itu ada SE tersendiri yang mengatur terkait proses pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional nakes dan jabatan fungsional guru. Jadi kalau untuk guru dan nakes silakan menyesuaikan dengan SE-nya. Nah Bapak Ibu, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh pihak BKN. Semoga jawaban-jawaban dari BKN tadi memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu semua yang saat ini dalam proses pelamar atau pendaftar P3K 2024 baik teknis, nakes, dan juga guru. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua.
Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.